Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali dengan channel Eksa Project Official, channel musik cover, review kuliner, dan juga cerita bergambar yang membahas tentang berbagai hal, kisah maupun kasus. Jadi silahkan kalian tonton sampai selesai video ini, dan jika kalian tertarik membantu admin untuk kembangkan channel ini, bisa dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta jangan lupa aktifkan loncengnya. Di video kali ini admin akan membahas mitos maupun fakta tentang air terjun Ngelirip. Dan memang setelah admin telusuri dari berbagai sumber, banyak sekali kisah mengerikan, cerita-cerita mistis, dan pengalaman yang mungkin susah diterima nalar dan logika kita. Wisata air terjun Ngelirip merupakan salah satu wisata yang ramai dikunjungi masyarakat, baik wisatawan lokal maupun non-lokal. Lokasinya berada di Dusun Jojogan, Desa Mulia Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Dari pusat kota berjarak kurang lebih 35 km dengan akses jalan yang bagus dan tidak rumit. Air terjun ini sangat cantik dengan airnya yang berwarna hijau toska. Apalagi di musim kemarau, air terjun Ngelirip lebih indah dengan airnya yang sangat jernih. Dengan ketinggian yang mencapai 40 km, rimbunnya pepohonan di sekitar air terjun juga menambah daya pesona sendiri. Selain itu, di sekitar lokasi juga ada spot-spot foto yang kekinian, fasilitas umum, dan warung makanan maupun minuman. Warga sekitar memiliki keyakinan jika air terjun Ngelirip memiliki kisah percintaan yang melegenda. Warga setempat juga meyakini jika air terjun Ngelirip tidak bisa buat main-main, apalagi kalau sampai dibuat pacaran, sampai berciuman, atau bahkan melakukan hubungan intim. Dijamin pasangan tersebut tidak akan langgeng kurang dari 40 hari. Sudah banyak bukti dan banyak yang membuktikan. Mitos yang dipercaya secara turun-temurun mengenai air terjun Ngelirip ini, konon kisah air terjun Ngelirip ini terjadi sebelum kerajaan Majapahit. Berawal dari putra Adipati yang terpikat dengan gadis desa yang berparas cantik, anak dari tokoh sakti di desa tersebut. Dan Adipati itu pun segera meminangnya. Dan hasil pernikahan, mereka dikaruniai satu orang anak lelaki yang diberi nama Joko Lelono. Setelah dewasa, anak tersebut memiliki seorang kekasih yang berasal dari rakyat jelata. Mendengar kisah asmara putranya dengan gadis itu, orang tuanya pun menentang hubungan mereka. Akibatnya, Joko Lelono pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Dan konon, ia meninggal di tangan prajurit yang diperintahkan oleh ayahnya. Mendengar kekasihnya meninggal, gadis itu pun sangat bersedih dan ia pun pergi ke pinggir sungai sambil merenung. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menyendiri di dalam gua. Gua yang berada di sekitar air terjun Ngelirip. Ia merasa patah hati dan mengisolasi dirinya sendiri. Tak seorang pun ingin dijumpai. Masyarakat sekitar percaya jika saat ini sesekali Putri Ngelirip muncul untuk mengambil air yang terdapat di air terjun Ngelirip. Akibatnya hingga kini, mitos yang berkembang ialah larangan berpacaran di sekitar air terjun Ngelirip. Karena Putri Ngelirip tidak menyukai jika ada orang yang memadu kasih, melainkan sudah bersuami istri. Wah, jadi bisa nih jadi referensi buat kalian yang memang sudah bosan dengan pacar kalian dan ingin segera memutuskan hubungan. Kalian tinggal datang saja ke air terjun Ngelirip ini. Sering terjadi kejadian-kejadian aneh, dan ada 12 kasus tenggelam, dan korban terakhir di bulan Agustus tahun 2015 lalu. Kejadian itu bermula saat siswa dan siswi SMA yang berasal dari Gresik tersebut hendak berfoto selfie, dan ternyata teman korban jatuh tergelincir. Dengan niatan hendak menolong, korban pun ternyata malah ikut tergelincir juga. Sedangkan temannya berhasil menyelamatkan diri, dan akhirnya korban yang tenggelam. Dan anehnya, korban tenggelam selalu wisatawan dari luar kota Tuban. Dan anehnya lagi, rata-rata jasad korban baru bisa ditemukan kurang lebih 1 minggu kemudian. Maka dari itu, banyak warga yang menyimpulkan bahwa Putri Ngelirip yang meminta tumbal. Akhirnya, admin pun mencari tahu tentang kebenaran tersebut, dari mulai berbagai artikel dan sumber yang berasal dari YouTube. Dan ternyata admin menemukan fakta menarik di channel Condro Dipo. Di video tersebut dijelaskan bahwa rata-rata korban tenggelam dikarenakan air yang sangat dingin yang menyebabkan kram, dan di saat itu tubuh lebih gampang terbawa pusaran air yang terbentuk oleh bebatuan karang yang melengkung. Ditambah lagi di dasar air terjun Ngelirip juga banyak kayu-kayu yang tertancap sehingga jenazah mudah tersangkut hingga susah untuk ditemukan. Dan semua itu dibenarkan oleh warga dan pengurus sadar wisata air terjun Ngelirip, bahwasanya memang ada arus di dasar air terjun Ngelirip dan pernah terjadi banjir bandang juga. Akibatnya banyak kayu jati yang menancap di dasar air terjun Ngelirip. Dan di saat itu pun dilakukan mediumisasi juga.
Kebetulan yang datang ada Empuh Grojogan dan Empuh Sendang. Selaku penunggu air terjun Ngelirip yang menjelaskan juga bahwasanya mereka tidak pernah mengganggu. Mereka cuma menjaga sejak zaman Sunan Bonang. Sebenarnya kecelakaan yang terjadi karena diri sendiri, bukan karena mereka. Dan yang menyebabkan suasana terasa mengerikan karena adanya manusia yang pernah loncat dari atas tebing. Dan kembali lagi Ketua Sadar Wisata menjelaskan, memang pernah ada kasus bunuh diri, itu kasus pertama dan itu dilakukan oleh warga sekitar air terjun Ngelirip. Dan beliau menambahkan bahwa sudah lebih dari 30 tahun Putri Ngelirip tidak pernah menampakkan diri lagi. Itulah mitos dan fakta air terjun Ngelirip. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bila ada jawaban lain dari sejarah air terjun Ngelirip, tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya masih banyak kisah-kisah menarik lainnya di Kota Tuban. Untuk itu video-video cerita tersebut akan admin ceritakan di video-video selanjutnya. Jadi silakan kalian tunggu video selanjutnya. Admin rasa cukup sampai di sini. Klik like jika kalian suka. Share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Sekian dari admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.